Shampoo R Millennial Podcast. Nah, alhamdulillah udah ada pemateri kita, dua pemateri kece-kece kita. Dari FDI itu ada Bang Ali, terus dari FK ada Bang Sulaiman gitu ya. Dan kita bakal ada perkenalan sedikit gitu. Perkenalan singkat dan itu dari Bang Ali dulu. Silakan Bang, perkenalan singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ane Muhammad Ali Zulfikar, Ihya Ulumuddin, semester 5, mahasiswa FDI ya. Ya, sekarang tinggalnya di pesantren. Udah sekali gitu. Siap. Ada pertanyaan nggak? Lanjut, Bang Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama ane Sulaiman Agis, biasa dipanggil Agis. Ane mahasiswa pendidikan matematika FITK semester 5. Ane tinggal di Jakarta Utara. Jakarta Utara. Oh, berarti panggilnya Bang Agis. Ya, Bang Ali. Oke. Diskusi atau bukan diskusi, berdebar ini tadabbur Quran ini itu kita akan membahas tentang zina gitu ya, ayat terkait dengan zina. Sebenarnya agak mengerikan gitu ya, apalagi ketika kita tahu ayat tentang zina, la taqrabu zina gitu ya. Taqrabu, jangan kita mendekati zina, deketinnya aja nggak boleh, apalagi melakukannya gitu, apalagi melakukannya itu udah nggak boleh gitu. Dan macam-macam gitu, contoh zina, terus gimana kita bersikap gitu ya, komunikasi lawan jenis dan lain semacamnya, itu bakal kita bahas di acara sore ini. Oke, perkenalan udah, kita bakal langsung aja deh, kita sapa-sapa dulu ke pemateri kita yang pertama, Bang Ali gitu. Ke Bang Ali, Bang, kalau zina, ayat tentang zina itu yang apa ya, bakal abang sampaikan atau menjadi poin utama itu dari surat apa Bang gitu? Tentu dari yang udah familiar ya, itu Familiar. surat An-Nur ayat 2. Itu yang wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Sabila. Gitu ya Bang. Oke. Ini ada gini Bang. Maaf, salah bukan surat An-Nur, surat Al-Isra ayat Al-Isra. 32. Maaf. Oke. Ya, terus Al-Isra. Gini Bang. Zina ini fenomena yang sebenarnya bahasanya nggak kita pakai bahasa zina, mungkin dengan bahasa-bahasa lain gitu ya. Ada bahasa pacaran, mungkin ada LDR dan segala macam, chattingan segala macam. Nah, gini Bang, serem banget ya. Gini, pencegahan atau gimana sih Bang buat kita membina gitu, mau pemuda atau mungkin orang tua membina anaknya itu harus seperti apa gitu, biar nggak terjerumus ke dalam sini, ke dalam lubang ke zina gitu. Silakan Bang. kalau soal tentang pencegahannya ataupun agar seseorang itu tidak terjerumus ke dalam zina, itu sebenarnya ada beberapa faktor ya. Kayak kalian pernah denger ini enggak, yang anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa inal qarina bil muqarini yaqtadi. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana dza khairin fa qarinhu tahtadi. Jadi salah satu faktor sebenarnya agar kita nggak terjerumus ke dalam zina itu adalah faktor teman. Karena gimana pun juga teman itu sangat berpengaruh. Kita nih dulunya soleh banget pas di pondok nih, alim soleh, tahu-tahu kok keluar berubah gitu karena lingkungan, itu salah satunya. Maka agar kita tidak terjerumus ke dalam zina, salah satu faktor terbesarnya itu adalah teman. Karena Rasul itu kan bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Kalau kalian mau lihat agama seseorang, maka lihat juga temennya itu dia ada di lingkungan yang mana, circle yang mana itu. Karena dari circle inilah kita sering bermuamalah tuh. Kalau kita sering lihat teman kita bermaksiat, zina, apapun jenis zinanya itu ya. Mungkin kalau FYI itu zina itu ada dua macam. Jadi ada zina hakiki, ada zina majazi. Zina hakiki itu yang yang seksual itu zina hakiki. Yang zina majazi itu ada banyak. Zina mata, zina tangan, zina lisan, zina telinga, zina kaki, dan zina faraj itu ada, itu namanya zina majazi. Jadi agar kita tidak terjerumus ke dalam zina itu, salah satu faktor terbesar itu teman. Orang tua mana yang mau anaknya itu zina, kan nggak ada. Tentu pendidikan orang tua itu ya pasti ada. Cuman
biar pendidikan orang tua itu berjalan dengan sesuai keinginan mereka, maka kita pun harus pintar memilih teman. Gitu sih. Berarti teman juga menjadi ini ya Bang ya, Berpengaruh banget. berpengaruh juga. Apalagi buat teman-teman yang apa namanya rantau gitu ya Bang ya, iya. rantau kayak Tirop gitu kan, ngerantau dari pondok kacang gitu kan, dari Bintaro ke sini kan, ya pas balik ke sini kan, wih, si paling rantau gitu kan, gitu teman-teman ya. Tadi dijelasin juga zina banyak juga macamnya ya Bang ya, gitu. Oke. Terus gini Bang, buat Bang Agis nih Bang, itu Bang. Oke. Tadi kan lingkungan kan berpengaruh gitu ya Bang ya, lingkungan berpengaruh. Terus kampus yang kita langsung ke realistis aja gitu ya Bang ya. Kita kan ada di kampus, terus dengan walaupun kita notabene UIN gitu ya, gitu. Dengan heterogennya UIN ini gimana ya? Sangat berpengaruh kah gitu. Terus kalau misalkan berpengaruh Bang, itu gimana sih Bang kita menyikapinya gitu loh. Terus bagaimana kita bukan melawan gitu ya, maksudnya membentengi diri kita gitu. Dan jangan apa ya, Anda pernah dengar berbaur jangan melebur gitu ya. Iya, gitu Bang. Kalau dari Antum gimana dengan lingkungan yang heterogen ini? Ya sebenarnya kalau menurut Anda ya, sebenarnya harusnya ini kan kita UIN ya, UIN itu kampus Islam ya. Harusnya dengan atas nama kampus Islam itu tuh kita tuh sebutnya bukan heterogen gitu kan, harusnya gitu. Tapi faktanya dengan kampus Islam ini kita tetap apa ya, terasa heterogen gitu. Karena namanya aja Islam tapi tetap aja mahasiswanya tuh tetap heterogen gitu sifatnya dan sebagainya. Makanya ini tetap apa ya, perlu gitu kita tahu pencegahannya. Dan soal tadi apa namanya lingkungan gitu, lingkungan kira-kira berpengaruh apa enggak, kayak yang tadi dijelasin sama Bang Ali gitu, bahwa lingkungan itu ya pasti berpengaruh banget gitu. Karena ya apalagi gitu, diri kita tuh dilihat dari siapa teman kita, gimana lingkungan kita. Karena gini teman-teman, mungkin apa sih ibaratnya tuh gini, kita ini orang yang malas nih ibaratnya, tapi kita berada pada lingkungan orang-orang yang aktif gitu, orang-orang yang ibaratnya tuh punya visi gitu buat jadi lebih baik. Kalau misalnya kita berada di lingkungan itu, pasti kita bakal kebakar kan, kayak misalnya ya jadi lebih semangat gitu ngikutin mereka, nah melebur. Nah terus yang kedua, gimana kalau misalnya kita ini sebagai seorang yang ibarat kata punya visi gitu, orang yang berambisi tinggi, tapi kita ditempatin di tempat yang orang-orang malas semua gitu. Ya mau nggak mau kadang-kadang kitanya gitu melebur gitu. Makanya dalam memilih lingkungan itu tuh bakal terjadi 2 kasus gitu. Yang pertama antara kitanya yang melebur atau mereka yang ke bawah sama kita gitu. Pilihan kan cuma 2 kan. Nah kalau misalnya di lingkungan yang mayoritasnya jauh dari visi kita gitu, nah itu tuh terkadang apa ya, sulit gitu buat kita yang membawa mereka gitu. Malah terkadang kita yang terbawa ke mereka. Nah makanya terkait lingkungan ini itu tuh penting gitu. Terus yang kedua, sebenarnya selain lingkungan, hal yang mendasar gitu untuk kita jaga gitu dari perbuatan zina kayak gini, itu tuh perlu ada yang namanya apa sih namanya, kita tuh pembekalan dari diri kita sendiri gitu. Kita tuh punya akidah yang kuat gitu. Jadi seakan-akan kalaupun kita belum dapat nih teman yang cocok buat ngebimbing kita jauh dari yang namanya zina, setidaknya kita tuh punya bekal gitu dari diri kita. Ya kita belajarlah dikit-dikit gitu kan, sekarang udah banyak ya di sosmed gitu. Tahulah kalian kayak motivasi ustadz dan sebagainya. Nah paling enggak itu tuh bisa gitu jadi bekal ketika kalian belum punya teman, tapi maksudnya teman yang bisa mengingatkan, setidaknya kalian juga ada gitu dalam diri kalian tuh pengingat, oh ini salah gitu, gue pernah tahu tuh dari ustadz ini atau sebagainya gitu. Intinya dari selain dari lingkungan itu penting, kita juga perlu dari diri kitanya gitu menyiapkan untuk menghadapi tantangan ini. Gitu. Berarti kita ada persiapan dulu ya Bang gitu ya Bang. Persiapan juga ya, kita kan juga tahu kampus nih kita kan yang sebelum pesantren sama semua lah mungkin gitu kan. Ketemu kampus biar kita nggak terlalu kaget ya, kita menyiapkan gitu ya, setidaknya prinsip kita pegang kuat-kuat gitu ya. Oh iya, ke Bang Ali nih Bang,
Kan tadi ente kan juga udah ini Bang, nyampein ayat tentang zina. Al-Isra ayat berapa tadi Bang? Ayat 32. Ayat 32. Intinya adalah takrabuz zina gitu ya. Nah, aneh tadi agak kelupaan. Mungkin Abang bisa menyampaikan lagi nih Bang, terkait tafsirannya atau dalamnya seperti apa sih Bang, kandungannya gitu loh. Gitu. Harusnya tadi di awal sih. Saya lupa sebenarnya. Silakan Bang. Oke, sekarang tentang yang ayat surat Al-Isra ayat 32-nya itu yang wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Kita pasti tahu ya. Jadi mungkin banyak dari kita tuh udah tahu kenapa Allah itu berfirman di ayat ini itu wala taqrabu, bukan wala taznu atau jangan langsung zina gitu. Karena ya kita juga pasti tahu mendekatinya aja itu nggak boleh, apalagi melakukan. Jadi salah kalau pemahaman orang yang mengatakan oh yang nggak boleh itu ngedeketin artinya tanggung-tanggung, jadi mending langsung. Nah, itu nggak boleh, itu salah. Jadi mendekatkannya aja itu nggak boleh, artinya semua hal yang fakulul qurbat yang mana semua pendekatan itu menunjukkan kepada zina itu. Kayak contohnya tadi dari zina majazi itu membuka peluang untuk zina hakiki. Contohnya afwan naudzubillah ada dari ya jangan dari kita dah. Ada dari teman-teman gitulah. Itu pakai sering zina mata, entah apapun itu dari laki-laki maupun perempuan. Nanti dari zina mata itu akhirnya keterusan, barangkali naudzubillah akhirnya lebih terjerumus, akhirnya karena terlalu bosan dengan nonton doang, akhirnya pengen nyoba tuh lanjutlah ke zina hakiki. Terus yang ke zina zina telinga itu sering mendengarkan hal-hal yang kotor, jorok, yang tidak semestinya. Karena terlalu sering mendengar, akhirnya penasaran tuh, ini gimana sih rasanya nih? Nah, ini udah ngebuka ini. Jadi itu ada banyak zina-zina majazi yang nanti itu menjerumuskan kita kepada zina hakiki. Karena zina hakiki itu kan kalau pengertian dari kitab yang ada di Rosat ya, ada di semester 2 itu fikih jinayat belajar ya. Fikih jinayat. Ya belajar enggak Bang? Yang ilaju zakarin fi farjin muharramin li aini. Yang pada intinya zina hakiki itu secara pengertian itu memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Yang mana itu muharram li aini. Muharram li aini itu istilah ada muharram li aini, ada muharram li ghairi, ada muharram li dzati. Tetapi dalam konteks muharram li aini di sini itu dijelaskan di kitabnya bahwasannya muharram li aini ini itu sama dengan muharram li dzati. Artinya kenapa zina itu haram? Itu persetubuhan dalam Islam itu ada yang diperbolehkan, ada yang diharamkan. Maka al-jima yang diharamkan itu yang sebelum nikah. Maka itu jadi muharram li aini. Jadi li aini zina, li anil jima qabla nikah. Paham enggak? Nah, tetapi yang diperbolehkan itu ba'da nikah, ba'dal aqdi gitu. Itu wala taqrabu zina. Jadi kenapa, dan salah satu hikmahnya kenapa Allah itu berfirman la taqrabu, itu salah satu bentuk penegasan yang sangat kuat. Deketin aja itu nggak boleh, apalagi sampai terjerumus. Itu kayak gitu. Oke, bener ya. Tadi jelas ya berarti ya teman-teman, ada zina majazi sama zina hakiki di situ. Jangan sampai kita melaksanakan ya kan. terjerumus ke zina hakiki, majazinya aja nggak boleh gitu kan. Majazi macam-macam kan tadi ya gitu. Terus tadi udah jelasin juga kan zina hakiki itu apa ya, mau dijelasin nggak sih, ulangin? boleh Iya kayak gitu pokoknya seperti itu. Terus oke, kita geser nih ke Bang Agis. Oke Bang Agis, gini tadi kan udah ngasih tahu nih, dengan lingkungan kita yang heterogen kita harus membentengi diri kita juga kan ya, membentengi diri kita, mungkin prinsip kita yang kita kuatkan sekuat baja gitu kan. Sekuat baja gitu kan ya, sekuat baja biar nggak mudah dihancurin, nggak mudah berkarat, nggak mudah rapuh gitu. Nah di sini tapi kita tidak boleh menafikan bahwa komunikasi dengan ahwat itu pasti terjadi, ataupun dengan lawan jenis itu pasti terjadi gitu kan Bang, dan itu pasti udah diatur juga. Mungkin dari Bang Agis nih Bang, gimana sih kita di lingkungan kampus ini, mungkin ketika kerja kelompok nih kayak gimana kan, kerja kelompok nih seperti apa gitu kan, gitu lah Bang. Menurut aneh ya, kalau misalnya kita Jen LDK tuh kan aneh pernah dibacain tuh apa sih namanya, kayak kode etik gitu. Nah
menurut aneh dengan kita ikut LDK itu salah satunya bisa dengan mematuhi gitu atau mengamalkan kode etik. Itu tuh kita bisa, itu kan udah ini ya terintegrasi sama syariat Islam kan, Betul, udah betul. diatur. Artinya Betul, Bang. iya, artinya dengan kita mengamalkan kode etik itu ya kita udah mengikuti syariat Islam gitu. Nah, mungkin aneh bisa sebutin kayak contoh-contohnya gimana gitu. Ketika kita berkomunikasi dengan lawan jenis, misalnya kayak gini nih. Mungkin yang pertama ya kita juga tahu bahwa ketika kita ngobrol nih sama akhwat gitu, utamanya jangan berduaan gitu, minimal bertiga gitu, entah Salah satu. akhwatnya dua atau ikhwannya dua, ya paling enggak jangan bertiga gitu kan. Ini mungkin kalau aneh ada salah tolong dikoreksi ya, Aman, aman. aneh juga masih minum nih. Nah, kapan syahwat itu bisa muncul, kita harus bisa mencegahnya gitu. Kayak ini nih, obrolan udah mulai melengseng nih. Nah, kita nih yang paham akan hal ini, kalau bisa yaudah kita udahin gitu. Kayak ini udah mulai kagak bener nih. Yaudah kita udahin gitu dengan cara-cara yang baik tentunya. Apalagi ya? Tadi yang nggak boleh berduaan udah, tata bahasa udah. Tatap-tatapan boleh gak, Bang? Ah iya itu. Nah ini betul-betul. Enggak. Iya. Ini terus yang keberapa ya? Kelima kayaknya. Kelima. Nah yang kelima itu tuh apa namanya? Kalau bisa hindarin yang bahasa itu kayak eye contact gitu, eye contact sama akhwat gitu. Pokoknya jangan sampai eye contact gitu kan. Kadang-kadang dari eye contact itu bisa timbul syahwat kan. Itu tuh perlu dihindari juga. Terus juga kan di Al-Quran juga dijelasin ya, ketika kita berkomunikasi juga kita sebagai apa ya, insan gitu yang beriman, kalau bisa tuh ketika bertemu dengan apa sih bahasanya lawan jenis itu kalau bisa menundukkan pandangan gitu. Artinya bukannya kita begini kalau jalan gitu, maksudnya artinya menjaga pandangan kita gitu. Jadi nabrak ya, Bang? Iya, ya, bukan pandangan yang kayak gini terus jalan kayak wibu gitu. Jadi Bang. maksudnya kita tuh menjaga pandangan, maksudnya menundukkan tuh artinya menjaga pandangan kita gitu. Mungkin dari aneh segitu ya, aneh ente ada tambahan? Iya. Silakan, Bang. Menyambung ke yang menjaga pandangan ya, itu tadi kan ya betul itu yang disampaikan sama Bang Agis itu. Memang ada ayat Al-Qur'annya kan yang waqulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Nah, Allah berfirman untuk orang-orang mukmin yang laki-laki itu untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Tetapi ketika Allah menjelaskan yang khitobnya atau yang diajak bicara itu perempuan, itu Allah melengkapi dengan hal-hal yang berbeda. Jadi ketika Allah berfirman waqulil mu'minati yaghdudna min absarihinna, itu sama dengan laki-laki tadi. Jadi sama-sama diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Terus wa yahfadna furujahunna, menjaga kemaluannya. Tetapi tidak cukup di situ. Nah, ada penambahan, Allah melengkapi hal yang tidak Allah perintahkan kepada laki-laki. Jadi apa yang ketiga, wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Jadi tidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang telah tampak seperti biasanya. Nah, di sini memang ada beberapa khilaf, ada yang mengatakan telapak tangan dan wajah itu emang boleh, tapi ada yang mengatakan wajah pun itu aurat, jadi makanya ada yang pakai cadar gitu. Bahkan ada yang mengatakan telapak tangan juga aurat, itu ada khilaf. Tetapi yang paling jumhurnya, mayoritas ulama itu mengatakan nggak masalah telapak tangan dengan dengan wajah ini. Jadi kemudian apa yang wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan untuk menggunakan kain kerudung mereka itu sampai ke dada mereka. Jadi karena kita melihat fenomena sekarang, mohon maaf, itu kan ada beberapa akhwat yang merasa itu kerudungnya itu nggak full gitu, yang kadang lehernya itu kelihatan, itu kan salah. Itu kan salah. Jadi Allah itu melengkapi apa yang tidak disampaikan kepada ketika khitobnya itu laki-laki. Ketika laki itu diperintahkannya di dua hal itu, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Tetapi ketika khitobnya itu perempuan, lawan bicaranya itu perempuan, Allah menambahkan hal lain tadi itu. Yang tadi wala yubdina zinatahunna, istilahnya tidak menampakkan aurat lah. Terus yang tadi Allah jelaskan tentang tata cara kerudung yang benar itu gimana. Jadi ini salah satu yang Allah perintahkan. Kemudian yang lanjut ke yang tadi al-basar ya, pandangan tadi, eye contact segala macam. Sebenarnya pandangan ini itu kan salah satu wasilah, salah satu faktor terbesar
salah satu faktor terbesar seseorang itu terjerumus ke dalam zina. Karena Imam Suyuti itu mengatakan al basaru huwal babul akbar ilal qalbi wa a'maru turuqil hawasi ilaihi wa bihasabi dzalika kathura suqutu min jihatihi. Jadi al basaru, pandangan ini itu al babul akbar. Jadi faktor pintu paling besar ilal qalbi, yang mana menuju ke hati. Ya, makanya ada istilah cinta pandangan pertama gitu ya. Nah, terus wa a'maru turuqil hawas ilaihi, dan intinya alat perangsang paling efektif bagi indera-indera. Barangkali naudzubillah ada yang setelah melihat itu langsung terangsang. Nah, itu kan jadi mata ini memang faktor paling utamanya gitu. Terus wabihasabi dzalika kathara suqutu min jatihi, dan karena sebab pandangan inilah banyak yang terjerumus ke dalam zina. Ini apa yang dijelaskan oleh Imam Suyuti. Makanya mari kita masih berusaha ya. Kita pemuda ini masih banyak maksiatnya, banyak dosanya. Kan nggak ada ya di sini yang nggak berdosa, kan nggak ada ya. Bang. Jadi kita sama-sama berusaha jadi lebih baik. Ini yang difirmankan oleh Allah, menjaga pandangan segala macam. Yang tadi buat laki-laki ada 2, yang buat perempuan ada 4. Terus tadi yang dikatakan Imam Suyuti, pandangan itu jadi faktor terbesar kita terjerumus ke dalam zina. Semoga kita bisa terhindar ya. Allahumma amin. Mungkin itu sih. Masih Bang Ali nih Bang. Oh, ya. Zaman modern Bang. Zaman modern nih Bang. Ya, ya. Iya kan. Banyak wasilahnya Bang. Ini ada nih Bang. Iya kan. Ya. Si setan kecil ini loh. Si setan gepeng ini lah. Gitu kan. Apa aja sih Bang macam-macam zina yang ibaratnya di zaman kita sekarang sini, ibaratnya bahasanya bahasa modern gitu, Bahasa gaul. bahasa gaul gitulah ya. Wah aman nih bahasa gaul apa gitulah. Jadi gimana apa ya, jadi bahasa itu menormalisasi kita untuk sebenarnya kita melakukan zina itu ya, gitu ya Bang ya. Gitu boleh Bang. Apa sih Bang? Sebenarnya fenomena atau isu-isu kontemporer yang ada di zaman sekarang itu kan banyak tuh. Zina dibagi menjadi beberapa macam dengan istilah-istilah atau terminologi yang berbeda-beda. Kayak istilahnya FWB, tahu ya? Ternyata FWB Apa tuh Bang? friend with benefits. Friend with benefit ya. Mungkin sebenarnya Benefit. FWB ini tuh sebenarnya itu tidak bukan konotasinya itu jelek, cuman sekarang itu dipakai sebagai istilah atau terminologi dengan konotasi yang jelek. FWB itu sebenarnya itu saling menguntungkan antara pertemanan laki-laki dengan perempuan, tapi dengan konotasi yang bagus. Cuman pada zaman sekarang itu konotasinya itu berubah jadi jelek. Jadi ini tuh istilahnya kayak pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang hanya berorientasi pada seks. Nah ini namanya FWB. Ada temen nih cowok-cewek laki-laki dengan perempuan pengen berteman, tapi dengan perjanjian kita tuh berteman cuma untuk seks. Nah itu ada itu istilahnya FWB, friend with benefits, yang hanya berorientasi untuk seks. Jadi pas ketika pengen ketemu udah seks doang, nggak bahas yang lain. Dan lebihnya itu nggak ada salah satu peraturan yang aneh baca tuh nggak boleh melibatkan perasaan. Ya walaupun mungkin pasti ada yang melibatkan perasaan sih, tapi intinya FWB ini berorientasi kepada seks. Terus ada istilah lain tuh living together. Itu living together ini buat orang-orang yang udah pacaran lama terus ngerasa pengen, dah gimana kalau kita sebelum nikah itu hidup bareng dulu. Nah ini udah pacarannya salah tambah lagi living together. Waduh. Kan fatal ya, double kill lah, double kill ini. Udah dosanya udah berlipat-lipat banget inilah istilahnya. Jadi kan biar kita saling tahu satu sama lain. Ketika nikah itu kita udah tahu kekurangan kita udah tahu cara ngatasinnya. Udah kita tinggal bareng dulu aja sebelum nikah. Nah ini udah salah fatal. Makanya dari itu Islam kan mensyariatkan ta'aruf, tapi dengan beberapa batasan-batasan dan kaidah-kaidah ta'aruf itu sendiri. Yang pada intinya semua syariat Islam itu untuk kemaslahatan kita sendiri gitu. Ini soal itu beberapa FWB, beberapa istilah-istilah zina modern ya itu. Mungkin itu sih. Itu ya FWB gitu, friend with benefit, temen yang bisa ngasih untung gitu ya, jualan gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan untungnya bantuin jualan, nyebarin flyer jualan kan tuh alhamdulillah jadi nyebar luas kan. Ya, cuman kalau benefit yang tadi jelasin Bang Ali, ada dosanya. Itu ada dosanya gitu, bukan dapat benefit. Bukan ada, udah pasti. Udah pasti dosanya. Nah, Bang Agis nih Bang, gini Bang, gini, buat kan kita sering dengar gini kan, bahwa gue
misalkan nih, gua nih misalkan bukan gua nih pacaran misalkan, terus buat jadi support system gitu bang, gitu kan, support system gitu, butuh support system, gitu. Emang itu jadi support system ya bang? Emang itu bakal ngebantu gitu bang? Gitu coba bang. Ah, enggak. Jadi pertanyaannya tuh ini ya, apa namanya? Kira-kira apa nanya kayak gimana nih? Ya, emang bener ngebantu gitu bang? Iya. Emang bener-bener ngebantu, bukannya malah kita menguras pikiran gitu bang, bukannya malah nguras dompet gitu bang ya? Iya, kalau kita nih ibaratnya kalau orang yang nggak lagi pacaran itu kan ngelihat itu ya kita pasti bisa lihat kan, kayak tadi tuh ente bilang sebenarnya itu nggak, maksudnya kita ini kalau misalnya nggak pacaran tuh ngeliat orang pacaran ya harusnya tuh rugi tuh, kayak misalnya rugi waktu gitu, rugi apalagi material, apalagi yang laki-laki kan. Terus juga bahkan justru ya yang aneh lihat dengan apa adanya hubungan kayak gitu tuh, pacaran kayak gitu, justru ibaratnya gini nih, kita ini kan kuliah nih kan sekarang, waktu belum punya pasangan misalnya, kita berangkat kuliah tuh tujuannya apa? Kuliah kan, tujuannya kuliah. Tapi ketika kita sudah punya support system ya kan, yang bilangnya katanya bakal jadi support system, nah justru ketika kita berangkat kampus itu prioritas yang utama itu yang tadinya kampus nomor 1 kalah gitu sama akhwat gitu, sama yang dibilang support system itu. Jadi bahkan juga kualitas kita dalam menimba ilmu juga bahkan justru malah jadi berkurang gitu. Contoh misalnya nih, ada orang yang misalnya biasanya berangkat kampus tuh masuk jam 7:30 gitu, tapi setelah dapat support system malah jadi berangkatnya jam 8 gitu, makan dulu sama ceweknya gitu kan. Jadi kan justru apa ya, kalau dipikir secara logika ya justru malah bikin kualitas pendidikannya bukan disupport gitu. Aslinya supportnya ya cuman nafsunya aja gitu, penasaran dia terhadap perilaku kayak gitu yang didapat. Tapi yang dia awalnya pikir support sistemnya ke pendidikan, ya justru itu yang bakal dirusak gitu gara-gara hal itu. Dan justru sebenarnya apa ya, ketika kita sudah melakukan hal itu ya emang susah sih buat apa sih bahasanya, kayak sadar gitu kalau itu tuh salah dan nggak baik gitu. Istilahnya tuh gini, kalau orang suka bilang susah gitu kita bilang kepada lalat kalau bunga itu lebih wangi daripada apa kotoran gitu kan. Itu istilahnya kayak gitu. Nah sama kayak orang yang pacaran gitu yang bilang support system kayak gitu sih kurang lebih. Iya. Berarti emang kenapa yang haram tuh dilihatnya enak ya bang? Soalnya sebenarnya yang enak buat kita tuh di surga gitu teman-teman. Yang enak di surga. Gitu. Mahal. Oke. Kita cek sound lagi ya. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Tepuk tangan buat penatari kita. I remember when I first met you, I felt that God answered my call. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me that one day I'll be there with you. And now that we're here, feeling so good about all the things that we went through, knowing that God is pleased with us too. It's not a dream, this is so true.